Jadilah seperti Sayyidah Zulaikha. Siapa tuh? Istrinya Nabi Yusuf alaihissalam. Dulu Imra'atul Aziz, istrinya bendahara negara awalnya. Habis itu naksir berat sama Nabi Yusuf, karena emang Nabi Yusuf ganteng. Sama nih kayak anak-anak zaman sekarang nih, naksir sama aktor Korea. Aduh. Kalau udah sama aktor-aktor Korea, teriak-teriak gitu kan. Kalau lihat di bandara, sampai pada pingsan. Wah, siapa gitu namanya, saya nggak hafal. Siapa? Jongkok. Siapa? Ini serius ini. Siapa Mbak? Son Joong Ki katanya. Iya. Wah. Sampai pada pingsan. Ternyata karena belum sarapan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih, kalau kamu masih terusan seperti itu, tuh hanya akan berjumpa dengan kekecewaan demi kekecewaan. Ya, tidak begitu. Putar arah segera, putar arah. Nah, Sayyidah Zulaikha itu naksir sama Nabi Yusuf. Gimana ceritanya sih? Ini ya sekedar biar tahu lebih banyak fakta sejarah. Jadi dulu itu Zulaikha itu kembang desa, teman-teman. Yang paling cantik sedesa itu deh. Teman-teman sekalian, ini dia nih kembang desanya. Satu waktu, dan yang melamar dia banyak sekali. Orang-orang semuanya ingin menikah sama Zulaikha sebagai kembang desa. Satu waktu Zulaikha bermimpi, dalam mimpinya itu dia melihat seorang yang cakep banget. Tampan rupawan. Terus dibilang dalam mimpi itu loh suami kamu. Dia adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu bendahara negara. Menteri keuangan semacam itu. Akhirnya dia kebangun dari tidurnya, dan sejak hari itu kalau ada yang melamar, pertanyaan dia satu aja. Al-Aziz bukan yang melamar saya. Sampai kemudian hal tersebut kedengaran oleh Al-Aziz. Dia pun kemudian melamar. Cuman bedanya Al-Aziz yang ini itu agak tua. Mohon maaf ya, mungkin ya ini ya, mungkin ya. Perutnya agak buncit. Begitu ya. Dan enggak tampan gitu. Sama sekali jauh dari bayangannya Siti Zulaikha. Dilamar. Jadi baru datang lamarannya aja, belum ketemu sama orangnya. Begitu dibilang, saya ini datang kemari untuk mewakili Al-Aziz melamar putri bapak gitu, pada bapaknya Zulaikha. Katanya Zulaikha, Al-Aziz, iya, saya mau. Langsung diterima tuh lamarannya. Begitu pas akad ketemu, lah kok gak sama kayak di mimpi saya. Tapi udah terlanjur, maka menikahlah Zulaikha dengan laki-laki tersebut, yang mohon maaf bukan cuman seperti yang tadi saya sampaikan, tidak tampan begitu ya, dan juga tidak semudah yang dia bayangkan. Ternyata juga mohon maaf kabarnya dia adalah seorang laki-laki yang tidak bisa sama perempuan, sama dengan impoten. Lengkap kan penderitaannya Zulaikha. Hingga satu waktu Al-Aziz ini membeli seorang budak dari pasar, kemudian merawatnya, membesarkannya di kayak semacam pavilion rumah gitu kan. Sebagai Al-Aziz dia punya istana yang sangat besar dengan rumah-rumah samping gitu, yang dihuni oleh ajudan-ajudan dan orang-orang beliau. Satu waktu Zulaikha ini pas lagi keluar dari rumah gitu ya, di halaman, dia ngeliat, lah cowok siapa tuh? Persis banget kayak di mimpi saya. Dia adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Teman-teman saudaraku sekalian, mulailah Zulaikha kemudian mau makan, ingat dia. Dari tatap mata turun ke, tuh hati-hati adik-adik. Hati-hati nih.
Ini nih prosesnya hati itu ya. Pertama lihat gitu kan, kemudian terfitnah hatinya. Adik-adik sekalian, jatuh cinta itu memang dari sananya gitu. Jatuh cinta itu memang takdir. Kita tuh nggak bisa milih mau jatuh cinta sama siapa. Tapi meneruskan rasa hati sesudah kamu jatuh cinta itu yang ada dalam kendalimu. Yang ada dalam kendalimu. Jadi itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taruh rasa hati gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cuman masalahnya apakah sesudah jatuh cinta itu kamu deketin dia, minta nomor teleponnya, gitu ya? Ngajakin ketemuan, kemudian chat-chatan, kemudian teleponan, kemudian jalan berduaan, kemudian pegang tangan, kemudian saling senderan. Itu semuanya adalah pilihan yang kamu memilihnya atau tidak gitu. Jadi adik-adik saudaraku sekalian, hati-hati. Jangan suka nyalahin, saya bisa apa? Kalau sudah takdir menentukan saya jatuh cinta padamu, saya bisa apa terhadap rasa hati saya? Ya kamu bisa. Rasa hati itu pertamanya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kamulah yang memutuskan mau apa sesudah rasa hati itu datang dalam hatimu, Dek. Jangan nyalahin, ya habisnya udah takdir gimana ya, saya tuh gak bisa membohongi hati saya ya. Saya terperangkap dalam rasa yang tidak mampu saya kendalikan. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih Sayyidah Zulaikha ini memilih memutuskan sesuatu yang salah terhadap Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Padahal memang Nabi Yusuf tuh ujung-ujungnya akan ditakdir Allah Subhanahu wa taala sebagai suaminya Zulaikha gitu. Cuman masalahnya nih Sayyidah Zulaikha tidak mampu mengendalikan perasaannya. Beliau sendiri yang salah gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang nafsu, Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dalam surat Yusuf, teman-teman saudara sekalian. Katanya Zulaikha, ada juga yang mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwa itu adalah perkataannya Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Aku tak akan pernah membiarkan hawa nafsuku. Sebab hawa nafsuku akan selalu mengajakku kepada keburukan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada datang rasa jatuh cinta dalam hatimu terhadap seseorang, itu kan, jangan kemudian kamu ikut-ikutin. Mungkin ini adalah jodoh saya. Gitu kan? Akhirnya terus saja tuh kamu ikutin alurnya hati. Jangan, Dek, jangan. Bukan untuk itu kamu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bukan. Kendalikan hatimu. Kendalikan hatimu. Ustazah, kalau misalnya nggak pakai pacaran gimana mau menikah? Saya nikah nggak pakai pacaran. Oh, langsung yang ngantuk pada langsung berdiri nih. Gimana ceritanya Ustazah? Gimana ceritanya gitu? Saya nikah nggak pakai pacaran. Saya lihat muka suami saya sesudah akad nikah. Saya tahu muka suami saya, oh dia nih. Oke lah, untung cakep. Saya taunya sesudah menikah, dia juga begitu. Lihat muka saya, itu sesudah akad nikah gitu kan. Ya mau gimana lagi, gak bisa dibalikin. Masya Allah, ya udah terima ala kadar deh gitu kan. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan, jadi gak perlu tuh, kamu gak perlu berpacaran untuk bisa menikah. Lagian yang pada menikah-menikah, emang kamu nikah sama pacar? Atau kalaupun menikahnya sama pacarnya, emang itu pacar pertama? Kebanyakannya tidak. Maka yuklah jagain hati teman-teman sekalian. Sampai kemudian Zulaikha terfitnah gitu kan. Kan ceritanya begitu tuh. Mulai tuh sering disuruh-suruh datang ke rumahnya. Zulaikha disuruh bawa ini, disuruh bawa itu.
disuruh bersihin ini, bersihin itu. Dan Yusuf sebagai budak gitu ya, harus taat kepada tuannya gitu. Sampai kemudian satu waktu di saat suaminya sedang pergi gitu, dia minta Yusuf masuk dalam kamarnya. Begitu ada di dalam kamarnya, dia tutup semua pintu. Yusufnya nanya gitu, mau apa tuan gitu kan. Wah, saya mau sama kamu. Waduh. Dan itu teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Zulaikha itu perempuan yang sangat cantik. Dan Nabi Yusuf juga laki-laki yang sangat normal untuk suka sama perempuan yang cantik. Tapi apakah rasa itu kemudian dibiarkan? Sudah takdir kita untuk saling mencintai, wahai Yusuf? Iya, wahai Zulaikha. Enggak gitu. Enggak gitu ceritanya, teman-teman. Kamu adalah seorang laki-laki yang pernah hadir dalam mimpiku. Begitu juga dengan dirimu, wahai Zulaikha. Enggak gitu, saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tidak pernah dibenarkan percintaan yang tidak halal dalam Islam. Dan cinta itu tidak pernah cukup sebagai alasanmu berbuat dosa. Camkan ucapan saya, adik-adik. Ini nasihat saya kepadamu. Cinta tidak pernah cukup sebagai alasanmu untuk berbuat dosa. Gak ada ceritanya. Habisnya cinta gimana dong? Saya gak bisa mengendalikan rasa hati saya. Seharian saja saya gak teleponan sama dia, hati saya berantakan gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan biarkan. Ustazah, bagaimana dengan mencintai dalam diam? Ini sering banget nih pertanyaan kayak begini nih. Saya cinta gitu, tapi nggak pernah ngungkapin apa-apa Ustazah, saya diem-diem aja gitu. Cuman dia saya panggil dalam setiap doa saya di akhir malam. Ngapain dek? Kalau memang dia jodohmu, dia akan datang kepadamu. Dan kalau bukan jodohmu, kamu mau doain jodohnya orang? Jangan ya, jangan. Gak usah pakai sebut nama orang. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Lagi pula kamu bahkan tidak tahu apakah dia yang terbaik bagimu. Kamu gak tahu apakah dia adalah yang terbaik bagimu. Maka biarkan urusan jodoh, sama halnya dengan urusan ajal, biarkan Allah yang memberikannya kepadamu, sebab dia yang paling tahu yang terbaik untukmu. Sampai kemudian Nabi Yusuf bilang, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Nabi Yusuf mau kabur, ditarik sama Siti Zulaikha sampai robek bajunya bagian belakang. Saat itulah suaminya ternyata buka pintu, dia datang. Mungkin ketinggalan handphone. Begitu masuk, wah Zulaikha nih. Liatin ya adik-adik, cinta karena nafsu. Zulaikha langsung ngomong kayak begini nih. Apa hukuman buat seorang laki-laki arada bi ahlika su, yang hendak berbuat keburukan kepada istrimu? Jadi kayak dia nih mau melecehkan aku gitu. Nah ini cewek biasanya emang kalau udah malu kayak begitu tuh. Udah malu suka kayak gitu tuh. Gitu ya. Apa istilahnya tuh, bermain seolah dia adalah korbannya gitu. Padahal dia pelakunya kan. Nabi Yusuf bingung aja. Akhirnya kemudian katanya Nabi Yusuf, dia yang membawa saya kemari. Sebenarnya suaminya lebih percaya kepada Nabi Yusuf daripada kepada istrinya. Ya kan memang yang paling tahu kita biasanya orang paling dekat sama kita ya kan. Jadi udah paham gitu. Kemudian diputuskan begini begitu hingga akhirnya teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Yusuf kemudian berada dalam penjara ya. Karena doanya juga Nabi Yusuf ngerasa ini kayaknya jadi orang ganteng nih susah banget ya. Ternyata jadi orang ganteng dari zaman dulu sampai sekarang susah ini ya. Jadi Nabi Yusuf lebih memilih untuk dipenjara. Beliau pun dipenjara selama berpuluh-puluh tahun,
Hingga akhirnya kemudian sekeluar beliau dari penjara, teman-teman saudara sekalian, itu juga keluarnya karena memang orang udah tahu bahwa ternyata Nabi Yusuf adalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan dia mentakwil mimpinya seorang raja hingga seterusnya ya. Seterusnya dari kisah ini yang mau saya ceritakan akhirnya, dan itu saat beliau keluar dari penjara itu, Zulaikha tuh sudah jadi seorang perempuan beriman, memantaskan diri untuk seorang laki-laki soleh. Nah ini nih, kalau saya ditanya, Ustazah apa yang harus saya lakukan sambil menunggu jodoh? Jadilah kamu seorang perempuan beriman yang memantaskan diri untuk seorang laki-laki yang soleh. Sebab at-thayyibat lit-thayyibin. Hanya perempuan-perempuan baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik juga. Dan hanya perempuan yang jelek juga, buruk akhlaknya, buruk ibadahnya, buruk perangainya, untuk laki-laki yang buruk juga. Jadi ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, saudaraku sekalian saya muliakan, berusahalah untuk bisa meraih kesolehan kamu sebagai seorang perempuan hingga nanti Allah Subhanahu wa taala, buat adik-adik ya, hingga nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan suamimu juga seorang laki-laki yang soleh. Dan buat ibu-ibu juga, jangan selalu aja nyalahin suami mulu. Ya gimana Ustazah, saya jadi perempuan soleha, imam saya aja kayak begitu. Imam saya nih, suami saya Ustazah, dia juga sholatnya terlambat, dia juga kalau bangun subuh kesiangan. Ya saya akhirnya juga jadi kayak begitu gitu. Teman-teman sekalian, gak gitu. Kamu berubah menuju kepada kebaikan, yang di sekelilingmu pun juga akan berubah menuju kepada kebaikan-kebaikan juga. Yang tadi saya mau sampaikan, Nabi Yusuf akhirnya menikah sama Siti Zulaikha sesudah Siti Zulaikha-nya telah meraih cinta, bukan lagi cinta manusia, akan tetapi cintanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Siti Zulaikha menjadi seorang perempuan yang bertakwa. Kenikmatannya ada pada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya adalah saat lisannya menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terjaga, ia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia telah meraih derajat tinggi dari meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi Yusuf datang ke rumah, sudah beliau adalah suami dari Zulaikha ya, dan beliau juga menjadi seorang Al-Aziz, seorang bendahara negara, persis seperti yang dimimpikan oleh Zulaikha di masa mudanya gitu, di masa belianya. Dia panggil-panggil, Zulaikha, Zulaikha, sayang, Zulaikha. Saudara sekalian, ternyata Zulaikha-nya nggak dengar karena sedang asyik dengan urusannya sama Allah. Dia sedang zikir, sedang nikmat sekali. Sampai Nabi Yusuf buka pintu mendapati istrinya sedang di atas sejadah. Saudara sekalian saya muliakan, sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian bilang, "Wahai Zulaikha, saya dari tadi memanggilmu." Kata Zulaikha, "Maafkan saya Yusuf, saya tidak mendengarmu." "Saya dari tadi sedang berzikir, wahai Yusuf, maafkan saya tidak mendengarmu." Teman-teman saya sekalian, Nabi Yusuf kemudian bilang, "Dulu aja, kamu tuh kalau ngelihat saya nggak berkedip." Kemudian Zulaikha mengatakan, "Kuntu uhibbu Yusuf." Dulu aku mencintai Yusuf, akan tetapi sesudah aku kenal Tuhannya Yusuf, aku tak lagi memerlukan Yusuf. Karena teman-teman, cinta manusia itu semuanya fana. Sebab manusia itu semuanya pasti ada akhirnya gitu. Apalagi percintaan yang dari hawa nafsu. Itu pasti segede apa cintanya, secepat itu pula hilangnya. Sebab sesuatu yang berlebihan hanya akan berubah menjadi sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Saya ulangi, sesuatu rasa yang berlebihan hanya akan berubah menjadi sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat.
Makanya ada banyak sekali nih cinta manusia nih yang saya liatin nih. Diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu. Habisnya nikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau berantem bilangnya aku tak sanggup hidup denganmu. Dulu sebelum nikah, ngelihat semua orang nggak ada yang cantik selain istri saya, selain calon istri saya, selain pacar, selain dia gitu. Nggak ada yang menarik selain dia. Kayaknya semuanya mendorong ya. Semuanya nih yang menarik cuman perempuan itu aja gitu. Atau dalam pandanganmu semua laki-laki nggak ada yang menarik cuman dia aja. Habisnya menikah setahun 2 tahun gitu, lihatnya kayaknya semua orang di luar sana menarik selain istri saya. Sepertinya semua orang di sana cakep semua selain suami saya. Sepertinya laki-laki semua di luar baik semua selain suami saya. Nah itu tuh karena sesuatu itu kalau dasarnya adalah cinta yang karena hawa nafsu, hanya akan segera berakhir teman-teman saudaraku sekalian. Jangan cari cinta manusia. Ia fana. Ia akan hancur. Ia akan habis. Ia hanya akan berada dalam masa kadaluarsa. Rasa itu akan hilang, saudaraku sekalian. Terus kepada siapa cinta ini seharusnya aku tambatkan, Ustazah? Kalau kamu bertanya seperti itu, kamu harus tahu bahwa hatimu diciptakan bisa ngerti jatuh cinta sedalam itu, kemudian ketika ditinggalkan bisa patah hati sedalam itu juga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengenalkan kepadamu cintanya yang sejati. Allah ketika mencintai seorang hamba, dipenuhinya tangki cinta, tangki hati hamba tersebut dengan cinta yang utuh darinya, membuat dia tak lagi perlu terhadap cinta siapapun. Seorang anak yang dipandang Allah dengan pandangan penuh cinta. Seorang anak yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan penuh rahmat. Teman-teman saudaraku sekalian, ia mulai merasakan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi sibuk mencari-cari cinta orang tuanya. Ia tak lagi sibuk mengemis-ngemis cinta dari orang-orang di sekelilingnya. Ia tak lagi sibuk mencari-cari perhatian dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebab ia tahu dimanapun ia berada, Allah selalu bersama dengannya. Dia cukup dengan kasih sayang Allah. Dia cukup dengan pandangan rahmatnya Allah SWT. Seorang anak muda, seorang perempuan belia, seorang laki-laki belia, ketika dia mulai merasakan cintanya Allah SWT, ia tidak sibuk nyari pacar seperti halnya teman-temannya. Justru yang sibuk ia lakukan adalah mencari rahmatnya Allah. Yang sibuk ia lakukan menggapai cintanya Allah. Yang sibuk ia lakukan membenahi hatinya sehingga mencintai Allah dan Rasulnya lebih dalam daripada cintanya kepada siapapun. Di saat malam ia menengadahkan tangannya sesudah beberapa rakaat sholat yang ia lakukan. Ia berkata, ya Allah, di saat teman-temanku mencari cinta manusia, ya Allah, izinkan aku untuk Engkau kenalkan dengan cintamu, ya Allah. Ya Allah, izinkan hatiku mencintaimu. Dan Engkau pandanglah aku dengan pandangan cintamu. Ia sibuk mencari cinta Allah SWT dalam hidupnya. Ketika ia berpakaian, ia tidak lagi berpakaian mencari mana ya pakaian yang membuat saya paling akan dilirik, paling akan dilihat sama laki-laki. Ia ketika berpakaian, ia berpikir, apakah ketika saya berpakaian seperti ini Allah ridha, Allah cinta padaku? Ketika dia berbicara, ia tidak
menjadikan kata-katanya sebagai kata-kata yang paling menarik untuk didengar oleh orang lain. Akan tetapi ia bertanya pada dirinya, jika saya mengatakan seperti ini, apakah Allah ridho pada saya? Ia menjadikan dorongan dan motivasinya untuk berbuat segala sesuatu adalah meraih dan menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia bahkan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri dari suaminya, ia pun juga tidak sibuk-sibuk mencari cinta suaminya. Sebab dia bahkan faham cinta suaminya berada dalam kendali Allah. Hati suaminya berada dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia hanya sibuk mencari cinta pencipta suaminya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ia tahu, suamiku adalah hamba. Suamiku adalah makhluk yang dapat berubah-ubah rasa hatinya. Suamiku adalah manusia yang esok atau lusa dapat meninggalkanku kapan saja. Entah dia berpaling kepada perempuan lain, entah dia meninggal dunia, atau apapun aja bisa terjadi di atas muka bumi ini. Akan tetapi Engkau satu ya Allah, aku harap tidak akan pernah meninggalkanku. Makanya saya suka bilang sama para istri-istri yang kadang-kadang curhat sama saya meskipun sekarang sih saya nggak ada sesi curhat-curhatan ya. Udahlah, kita sebagai manusia sama-sama menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi. Teman-teman sekalian, saya suka sampaikan kepada teman-teman, apabila cinta manusia berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kepadamu cintanya yang sejati. Terkadang kamu dibikin patah hati bahkan oleh orang yang paling kamu cintai. Para istri, dengarkan saya. Saya tahu betapa kamu sangat mencintai suamimu. Akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hatimu patah dari suamimu. Kecewa luar biasa kamu. Menangis meraung-raung dirimu atas kehilangan cinta dari suamimu. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memutuskan tali cintamu dengan suamimu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak berkata, bergantung, mencintai manusia, membuatmu bisa kecewa semacam itu. Akan tetapi cintamu padaku, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Saat cinta kepada manusia membuatmu kecewa, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kepadamu cintanya yang sejati. Tapi kadang-kadang perempuan suka gak ngerti. Akhirnya dia malah gini, oh suami saya berpaling hati, dia pikir dia aja yang bisa, saya juga bisa. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang gak ngerti-ngerti nih. Akhirnya putus dari suaminya yang itu, nikah lagi dengan laki-laki yang lain, sudah dia berpacaran misalnya gitu. Dia sibuk aja ngelihat, oh suami saya sekarang udah nikah nih sama dia, berarti saya juga harus cepet-cepetan. Selesai masa iddah langsung nikah. Teman-teman sekalian, saya muliakan, habis itu kecewa lagi hatinya, nangis lagi. Yang asalnya udah mulai tinggal tahajud lagi sekarang. Kata Allah, kok kamu gak ngerti-ngerti juga sih? Aku patahkan hatimu karena aku hendak mengenalkan kepadamu cintaku yang sejati. Maka pahami ini. Yang pada punya suami, gak usah nunggu dipatahkan hati sama suamimu. Dari sejak sekarang, arahkan perahumu kepada cinta yang sejati. Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak akan pernah menyia-nyiakanmu.